Ya, baik. Kita lanjut lagi dalam perbincangan yang sangat luar biasa ini sekaligus masih dalam rangkaian ya bulan imunisasi anak nasional di mana memang si anak-anak dari usia 9 sampai 59 bulan memang diwajibkan untuk mengikuti vaksin atau imunisasi MR atau rubella ini ya. Dan tema kita untuk kesempatan kali ini yaitu akselerasi Bian di Bangkalan Rendah bersama beliau Ibu Siska Damayanti Sari SKM MK sebagai Kasih Surveilan Epidemiologi dan Imunisasi dari Dinas Kesehatan Bangkalan Madura. Sudah banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Siska, ya kan? Salah satunya adalah kenapa akselerasi Bian di Bangkalan sampai beberapa waktu lalu kok rendah, masih 12%. Alasannya diantaranya adalah secara global nih karena muncul semacam kekhawatiran atau ketakutan dari ibu atau dari para orang tua si anak-anak bayi ini untuk mengizinkan anaknya divaksin. Nah, ini yang menjadi tugas oleh Nakes, kemudian juga kader dan sebagainya. Utamanya adalah di kantong-kantong atau di wilayah-wilayah yang tadi sudah disebutkan Bu Siska memang harus perlu lebih dipush lagi nih untuk si orang tua atau ibu-ibunya biar nanti lebih gampang untuk mengizinkan si anaknya divaksin MR. Bu Siska. Ya, Ya, Bu Siska. Artinya adalah kalau memang sudah seperti itu juga harus ekstra nih strategi dari semua tim yang terlibat ya Bu ya untuk nantinya istilahnya mengenai sosialisasi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana Bu Siska, strategi apa saja nih yang sudah disiapkan agar lebih gampang nih untuk memenuhi target? ya. Jadi sebenarnya di beberapa tingkatan umur Ya, itu pasti berbeda strategi ya. ya. Jadi kalau misalnya untuk masyarakat luas yang mempunyai jadi umur 9 bulan sampai dengan 18 bulan atau 3 tahun itu kan anak-anak yang tidak sekolah. Ya. Maka yang lebih mengena itu pada ibu balitanya atau bahkan orang tua lengkapnya ya, bapak ibunya. Karena memang itu lebih bermakna dibandingkan dengan usaha yang lain. Ya. Kemudian sweeping juga lebih bermakna, itu sebenarnya solusi yang memang direkomendasikan oleh baik itu provinsi, Kementerian Kesehatan maupun WHO. Kemarin kami sudah berdiskusi bahwa sweeping itu akan lebih menjangkau semua sasaran yang ada di masing-masing wilayah. Kemudian berbeda juga lagi tingkatannya bila ini menyangkut anak sekolah. Ya. Maka kami harus berkoordinasi dengan ibu PKK ya yang ada di masing-masing wilayah seperti yang saya sudah sampaikan di awal acara, Ya. bahwa kami selalu melibatkan PKK dalam setiap kegiatan kami karena memang muslimat, kemudian Aisyah, semua kami akan libatkan. Dan kebetulan dalam waktu dekat ini kami akan berkoordinasi secara intens lagi. Kami akan mengundang lagi secara intern untuk meningkatkan atau membahas strategi yang tepat di wilayah-wilayah tertentu. Sebenarnya kami sudah di awal kegiatan sudah mengirim semua surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Bapak Wakil Bupati untuk mendukung kegiatan ini dari semua sektor. Ya. Kemudian minggu kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Kemenak. Kemenak juga bersedia untuk membantu kami, akan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama yaitu NU ya. Kalau di Bangkalan mungkin lebih terkenal dengan NU. Nah, mereka berjanji akan ikut mensosialisasikan, kemudian ikut membantu terutama yang di PAUD ini ya, PAUD Islami kalau nggak salah itu, yang swasta bukan yang negeri, tetapi yang swasta itu biasanya di bawah Kemenak. Kemudian mereka juga menjadi perpanjangan tangan kami Dinas Kesehatan. Jadi saya rasa Bapak Kadinkes selalu intent berkoordinasi dengan seluruh kepala OPD yang terkait. Tinggal bagaimana kami pelaksana teknis di lapangan untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh yang sudah didiskusikan oleh Bapak Kadinkes dan seluruh pemegang kebijakan yang lain. Baik.
artinya adalah sebetulnya jauh-jauh hari sudah ada tuh namanya antisipasi, koordinasi dan sebagainya ya Bu Siska Oh ya, iya, ya karena sudah betul. terbaca. Ya, karena sudah berulang kali Ya, sebenarnya kampanye ini. baik. Dan memang bisa jadi memang ya PR yang istilahnya adalah wilayah-wilayah yang perlu di-push tadi memang eh, sudah terbaca juga ya Bu Siska ya. Oh iya, pastinya. Jadi rapot merah, kuning, hijau itu sebenarnya sudah ada di tangan Pak Sudah Kadinkes ada. semua ya. Dan ini PR, mohon maaf nih, artinya adalah apa bisa dibilang bahwa untuk wilayah-wilayah yang rapotnya itu tadi merah, merah kuning hijau dan sebagainya itu nantinya untuk yang memang rapotnya agak-agak merah Bu Siska itu dibutuhkan memang apa ya usaha yang ekstra dari seluruh nakes ataupun kader ataupun semua pihak yang ada di wilayah tersebut. Ya, jadi seperti yang sudah Mm-mm. disampaikan juga Mbak Inci, Ya, berbagai daerah tidak mm-mm. bisa disamakan rata Betul. ya. Mm-mm. Jadi semua pasti mempunyai masalah yang Ya, berbeda mm-mm. dan solusinya juga yang berbeda. Mm-mm. Makanya kenapa nanti diperlukan koordinasi selain juga kita Mm-mm. turun ke lapangan, Ya. makanya kita harus koordinasi Mm-mm. dengan eh, ini ya lembaga-lembaga yang mendukung seperti Kemenak, kemudian PKK. Mm-mm. Kebetulan kami akan jadwalkan minggu depan. Setelah melihat hasil dalam minggu ini kita evaluasi kembali. Jadi Ya. kami jangan salah, setiap hari Mm-mm. kami dievaluasi ya secara intern Ya. mulai dari pusat, Mm-mm. kemudian dari provinsi, Ya. bahkan Pak Kadinkes langsung Mm-mm. selalu mengevaluasi Mm-mm. seluruh puskesmas daerah-daerah yang Mm-mm. kurang pencapaiannya. Itu Baik. sebenarnya sangat penting ya, Mm-mm. karena kalau misalnya kita tidak dievaluasi setiap hari, maka Mm-mm. akan terlena. Betul. Jangan-jangan mereka tidak tahu Ya. pencapaian MR itu Mm-mm. berapa persen, Mm-mm. sehingga mereka tidak mempunyai amunisi untuk mencapai ketertinggalan capaian di masing-masing antigen vaksin ya. Ya. Jadi karena ada 4 antigen. Jadi kalau yang imunisasi kejar itu 3 antigen Mm-mm. vaksin, Mm-mm. IPV, OPV, dan Ya. DPT-HBI, sedangkan MR itu satu kali dosis vaksin. Ya. Dan semuanya kami evaluasi setiap hari. Baik. Ya. Sementara untuk wilayah Bangkalan dalam Bian kali ini dapat berapa dosis Bu secara keseluruhan? Maksudnya berapa dosis gimana? Totalnya untuk logistik dosis yang tersedia untuk anak-anak yang akan divaksin itu banyak sekali kan? Oh, kalau totalnya Mm-mm. kita sudah logistik sudah Mm-mm. ready sampai 40 sampai 50%. Ya. Kita sudah ready Mm-mm. semua. Kita tinggal action Ya. aja yang memang insya Allah nanti pencapaian ini akan kami maksimalkan Mm-mm. di akhir bulan Ya. ini atau paling lambat awal September ya, karena memang butuh proses Ya, ya. betul, Eh, betul. bukan Bangkalan tidak berusaha, Mm-mm. tetapi kami berusaha semaksimal mungkin, tetapi masih belum optimal. Ya. Sehingga saya sebenarnya sangat berterima kasih ya melalui media Madu TV menyampaikan informasi ke seluruh pemirsa bahwa Bian ini sangat penting. Ya, baik. Bu Siska, sudah banyak sekali yang memang kita bahas di kesempatan kali ini. Harapannya adalah nantinya seluruh masyarakat Bangkalan, utamanya adalah untuk ibu-ibu nih yang punya anak-anak usia 9 sampai 59 bulan ya Bu ya, yang belum memperkenankan atau memberikan izin anaknya divaksin MR atau rubella, nantinya segera datang ke Posyandu ya Bu ya. Ya, Biar anaknya bisa divaksin seperti itu, biar target juga nanti bisa terpenuhi, biar semuanya sehat Bu. siap. Ya, baik Itu Bu sangat Siska, penting. silakan ada yang mau disampaikan dalam kesempatan kali ini, karena memang kita sudah terbentur durasi ini Bu. Monggo silakan untuk warga Bangkalan khususnya dan seluruh pemirsa Madu TV Nusantara, utamanya adalah ibu-ibu yang mempunyai anak usia 9 sampai 59 bulan mengenai BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional. Silakan
Bu Siska? Ya, terima kasih. Jadi bagi semua pemirsa Madu TV, saya sampaikan perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, mari kita sukseskan bulan imunisasi anak nasional, di mana kegiatan kejar imunisasi yang dulunya tidak lengkap imunisasinya, maka ini diberikan kesempatan untuk melengkapi karena pusat sudah menyediakan semua logistik vaksin yang harus dilengkapi, kemudian ibu terutama ibu-ibu yang mempunyai balita 9 bulan sampai 59 bulan, tidak semuanya vaksin menyebabkan panas, jadi jangan khawatir, meskipun panas pun itu pun hanya 1-2 hari dan nakes kami selalu siap di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan apabila terjadi KIPI. Kemudian kita mempunyai Komda KIPI yang diketuai oleh Dr. Indah spesialis anak. Beliau yang akan selalu mendampingi sampai anak tersebut sehat kembali, misalnya terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Baik. Jadi mungkin semakin lebih percaya aja Mbak Insi, biar tidak khawatir lagi. Ya, betul Bu Siska. Baik, Bu Siska, terima kasih untuk perbincangan kita yang sangat luar biasa di kesempatan kali ini. Tentunya adalah ini manfaatnya tidak hanya untuk warga Bangkalan Madura saja, tetapi untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kembali lagi adalah utamanya untuk para orang tua atau ibu-ibu yang mempunyai anak usia 9 sampai 59 bulan. Ayo anaknya diajak untuk mengikuti BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional. Terima kasih Bu Siska. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam untuk semuanya yang ada di lingkup Dinas Kesehatan Bangkalan Madura. Karena ternyata pagi hari ini kita juga dipantau oleh Pak Kadinkes Bangkalan, Pak Yoyo. Terima kasih ya Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bu Siska. Salam dari kami. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa Madu TV Nusantara, demikian tadi kita sudah berbincang dengan beliau Ibu Siska Damayanti Sari SKMMK sebagai Kasih Surveilen dari Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Bangkalan Madura mengenai akselerasi BIAN di Bangkalan Rendah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Inesi dan juga seluruh kru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton TV tulung aku, bagus-bagus acara.